Prabowo dikabarkan bakal buat 44 kementerian. Menurut Jokowi, itu hak prerogatif presiden. Dikatakan di berita ini bahwa tentang wacana pembentukan 44 kementerian di pemerintahan presiden terpilih, yaitu Prabowo Subianto, dan wakil presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka. Dan dari Jokowi sendiri mengatakan bahwa hal itu merupakan hak prerogatif presiden terpilih. Dari sini kita kesampingkan dulu perkataan Jokowi yang tidak ambil pusing masalah wacana ini. Dan apapun itu, benar atau tidak wacana ini, mari kita fokus untuk telaah isu ini bahwa apakah 44 menteri itu cukup efektif ataukah tidak. Jadi, mari kita bahas. Sebelum saya menjelaskan dampaknya, mari kita lihat terlebih dahulu jumlah menteri atau anggota kabinet dari setiap presiden yang pernah menjabat di Indonesia. Seperti data yang kita lihat sebagai berikut, meskipun sebenarnya jumlah kabinet di era Soekarno itu 132 untuk kabinet Dwi Kora II, tapi jumlah anggota kabinet paling sedikit juga ada di era kepemimpinan Soekarno, yaitu melalui kabinet Susanto, jumlah anggota kabinetnya hanya 10 orang. Selanjutnya di era Soeharto yang sempat memiliki 44 orang di kabinet pembangunan 5 dan paling sedikit 24 orang untuk kabinet pembangunan 1 dan 2. Lalu seterusnya seperti yang kita lihat itu dari zaman Presiden Habibie sampai ke era Jokowi itu tidak pernah melebihi 40. Namun, kira-kira apa yang akan terjadi ketika kabinet di Indonesia semakin gemuk lagi dari pemerintahan sebelumnya? Mari kita lihat dampaknya sebagai berikut. Dampak yang pertama yaitu adalah anggaran negara akan meningkat. Seperti apakah itu? Berikut ulasannya. Seperti yang kita ketahui, di setiap departemen kementerian itu terdiri dari menteri, lalu di bawahnya ada wakil menteri, lalu di bawahnya ada staf dan seterusnya. Dan pastinya mereka ini membutuhkan gaji. Nah, bisa dibayangkan apa yang terjadi jikalau jumlah kementerian atau kabinet itu semakin banyak atau semakin gemuk, maka pastinya butuh uang yang lebih. Belum lagi setiap departemen itu biasanya memiliki proyek-proyeknya tersendiri, program-programnya tersendiri yang pastinya membutuhkan dana. Jadi semakin gemuk kabinet tersebut, maka bisa disimpulkan bahwa dana atau anggaran yang akan dikeluarkan oleh negara itu akan meningkat. Selanjutnya yang kedua adalah potensi terjadinya the internal managerial dysfunction atau kita biasa sebut dengan disfungsi manajerial internal. Baik, apakah itu? Jadi disfungsi ini terjadi akibat saling tumpang tindih antara kementerian. Artinya jika 44 kementerian baru dibentuk, kita bisa melihat bagaimana nanti kompetisi atau antar kementerian dalam hal alokasi anggaran dan program bisa semakin intens. Ini bisa terjadi ketika terlalu banyak kementerian yang harus berkoordinasi. Berikut saya berikan contoh. Sebuah negara, katakanlah negara X. Di negara X tersebut, seorang investor asing berniat membangun pabrik manufaktur besar yang akan menciptakan ribuan lapangan pekerjaan dan membawa teknologi canggih ke negara tersebut. Proyek ini berpotensi memberikan dampak positif pada perekonomian negara X melalui peningkatan investasi asing langsung. Namun, sebelum proyek dapat dimulai, investor harus mendapatkan berbagai izin dari berbagai kementerian terkait, termasuk Kementerian Investasi, Kementerian Lingkungan Hidup, terus Kementerian Perindustrian, dan Kementerian Tenaga Kerja. Jadi masing-masing kementerian ini itu
pastinya memiliki peraturan dan standar yang harus dipenuhi. Nah, tantangannya adalah misal Kementerian Investasi mengatur perizinan untuk aliran masuk modal asing. Tetapi prosedur mereka tumpang tindih dengan misal Kementerian Perindustrian yang juga memiliki regulasi terkait pembangunan pabrik. Nah, selanjutnya Kementerian Lingkungan Hidup misal menetapkan standar lingkungan yang ketat untuk memastikan bahwa pabrik ini tidak merusak ekosistem lokal. Tapi regulasi ini berbeda dari persyaratan yang diberikan oleh misal pada Kementerian Tenaga Kerja terkait kesejahteraan dan keselamatan pekerja. Nah, bisa dibayangkan ya. Jadi karena tidak ada koordinasi yang jelas antara kementerian, ya ini potensi terjadi investor terjebak dalam prosedur yang birokrasi yang panjang, ya. Jadi setiap kementerian itu membutuhkan waktu yang lama untuk memberikan izin dan ada ketidakselarasan biasanya antara satu kementerian dengan yang lainnya. Jadi ini bisa dibilang kurang efektif. Jadi akibatnya adalah proyek yang seharusnya bisa dimulai dalam beberapa bulan tertunda selama lebih dari 1 tahun misalnya. Jadi investor asing ini ya pasti mikir-mikir lagi dong, yang akhirnya mereka menjadi frustasi dan akhirnya memindahkan investasi mereka ke negara lain yang menawarkan prosedur yang lebih sederhana misalkan dan koordinasi yang lebih baik antara lembaga pemerintahan. Jadi dari sini kita bisa ketahui bahwa dampak ini itu sangat tidak baik bagi ekonomi kita. Nah, jadi ini harus dipertimbangkan lagi dengan matang-matang untuk kepemimpinan Prabowo selanjutnya jika program 44 kementerian ini dibuat. Namun bagaimanapun itu, program kabinet yang semakin gemuk ini membuat kita tidak lupa dengan adanya koalisi Kim Plus yang begitu besar. Kemudian adanya tradisi politik balas budi di Indonesia yang kuat membuat banyaknya bagi-bagi jabatan di kalangan pemerintahan, BUMN, dan di beberapa tempat lainnya. Jadi itu dulu dari saya. Kemudian kira-kira apa lagi ya yang akan terjadi selain kedua dampak yang sudah saya sebutkan? Nah, silakan kalian tambahkan di kolom komentar jika ada tambahan, dan silahkan juga untuk request di kolom komentar untuk isu apa yang akan kita bahas lagi selanjutnya. Kemudian jangan lupa untuk like, share, and subscribe channel ini jika bermanfaat. Terima kasih, sampai jumpa di pembahasan isu selanjutnya.